di lapas itu ada sejumlah kekhususan yang apa ya? Sebutlah kalau misalnya lapas narkoba. Padahal setiap yang memiliki hak pilih itu kan harus didaftar, harus masuk di dalam DPT, daftar pemilih tetap. Jadi kami memperoleh data calon pemilih, data itu diolah, lalu dimasukkan ada 5 item: nama, tempat tinggal, nama, tanggal lahir, tempat tinggal, jenis kelamin, nomor induk kependudukan, harus ada itu semuanya. Sehingga kami diberi kesempatan untuk mengupdate data itu berkali-kali. Nah, yang di lapas itu menjadi bermasalah ketika lapas narkoba misalnya. Karena lapas narkoba itu karena berbagai pertimbangan, KTP-nya semuanya disembunyikan atau dititipkan kepada yang berwenang. Saya tidak tahu itu ketua lapas bukan, saya kira. Karena atau mungkin pimpinan lapasnya. Sehingga hanya nama panggilan yang kita temukan. Nggak ada nama Sabrina, Muhammad, Lukman, nggak ada. Biasanya Semprong, Cikra, Sidul, Godot, namanya kayak gitu. Jadi ada kerumitan itu di lapas narkoba khusus. Padahal mereka punya hak pilih. Jadi kami itu mendata mereka, ya sudah sesuai dengan nama. Jadi kalau ada nama-nama yang aneh-aneh, Panji Tengkorak, Suster Ngesot, kadang-kadang itu tidak kok salah, bukan sedang bercanda. Tapi mereka yang di lapas memang dinamai kayak gitu. Pocong. Mana Pocong? Ada orangnya dan Pocong laki ternyata. Pakai tato gitu. Bapak ini Pocong? Ya, Pocong saya. Namanya? Nggak mau dia sebutkan namanya. Asalnya dia nggak mau sebut namanya. Saya tapi punya hak pilih. Nah, maka akhirnya ya namanya ya tetap aja Pocong, Koclok, Sodrun. Wah, aneh-aneh kadang-kadang. Roy Martin ada di lapas ini. Nah, itu kita temukan dan mereka juga punya hak pilih dan kemudian juga nyoblos. Itu kita fasilitasi termasuk dengan membangun TPS di sana. Jadi di semua lapas itu kami di DIY ini paling tidak mestinya secara nasional ya, tapi tidak semua wilayah di Indonesia ini memungkinkan itu. Sehingga kalau di DIY semua lapas itu ada TPS-nya. Wirogunan itu ada. Wirogunan itu lapasnya kan yang di timur, yang di baratnya itu Rutan. Beda ya Rutan sama lapas kan. Rutan itu rumah tahanan yang masih titipan biasanya. Proses hukumnya belum selesai, tapi kalau sudah selesai masuk ke lapas. Nah di sana ada 2 itu, tapi di sana TPS-nya hanya satu untuk rutan maupun lapas. Meskipun ada pengaturan tertentu karena ya sesuai dengan ketentuan di sana itu tidak boleh campur kayak gitu. Maka di lapas dan rutan itu ada TPS-nya. Kalau dia tunanetra dan kebetulan ya harus ada tabletnya. Di Wirogunan itu ada 240-an waktu itu yang terdaftar dalam DPT, daftar pemilih tetap. Dan itu kami mengupdate-nya repot banget. Kenapa repot? Daftar pemilih itu kan ditetapkannya pada waktu yang sudah ditentukan. Daftar pemilih sementara, lalu nanti akan ada penetapan daftar pemilih tetap selang berapa ya? 2 bulan atau kurang. Ketika daftar pemilih sementara masuk nama rutan, lapas gitu.
Tetapi ketika daftar pemilih tetap menjelang atau bahkan sudah ditetapkan itu, ternyata nggak ada semuanya. Kenapa? Selesai masa tahanannya. Yang di rutan sudah ditetapkan bersalah atau tidak bersalah, dan kemudian penjaranya mana, lapasnya mana, beda. Jadi kami itu mengurusi yang kayak gitu-gitu, Pak adik-adik. Kami mengurusi yang kayak gitu-gitu, ribetnya bukan main. Kalau orang tidak dianu salah, tetapi mana Pak orangnya yang kemarin itu? Loh, sudah pindah. Loh, kok bisa pindah? Ya sudah selesai masa tahanannya. Loh, berarti mestinya dia di sana dong. Nah, itu ternyata tidak sederhana. Kalau dia kembali pulang, kalau dia hanya tahanan dari luar DIY, atau di penjaranya dari luar DIY masuk di sini, dia mestinya pulang ke sana, dia bisa nyoblos di sana. Tapi belum tentu dia. Dia ketika nyoblos ke sana, dia tidak membawa surat yang disebut formulir pindah itu, juga di sana juga nggak bisa nyoblos. Padahal KPU yang di sana harus ngurus itu juga. Lah, padahal kemarinnya kan, selisihnya misalnya kan tanggal 9 April dan 9 Juni. 9 Juni untuk Pilpres, 9 April Pileg. Kalau misalnya dia lepas tanggal 9 atau 8 April, jadi tanggal 9 dia tidak ada di situ, tanggal 8 esoknya dia tidak bisa nyoblos. Karena prosesnya butuh waktu lebih lama dari 24 jam. Nah, yang kayak gitu itu kami temukan. Di lapas itu, ini kayaknya ada pertanyaan ini. Bagaimana tingkat partisipasi di lapas? Di lapas itu yang didaftar 240, ya yang nyoblos ya 240. 100%. Bayangkan kenapa begitu? Kenapa begitu? Mungkin karena ya enggak gitu-gitu amat. Mereka diberi kebebasan mau nyoblos atau enggak. Tetapi nyoblos itu bagian yang seperti piknik, sesuatu yang memecahkan rutinitas sehari-hari. Jadi menarik dong, keluar kemudian nyoblos, ya aku nyoblos. Ngomong dia, saya udah nyoblos. Oh sudah, wah berapa kali? Oh berkali-kali. Soal kerusakan surat suara itu hal yang lain. Ada yang 12 DPD coblosi semua. Semua caleg coblosi semua. Aku senangnya bukan partainya, bukan hanya ini. Oh saya bukan hanya PDI, saya juga Golkar. Wah coblos lah semuanya. Sehingga Anda bisa lihat mereka yang petugas di TPS di lapas itu ketawa-ketawanya nggak habis-habis. Coblos si kabeh, digambari brengos lah. Nah, semuanya nyoblos. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana, apakah ada yang golput? Gak ada yang golput. Ada pertanyaan kayak itu kan? Iya. Apa ada yang golput? Gak ada yang golput. Di Lapas Wiragunan semuanya nyoblos. Di Bantul semua nyoblos. Di Sleman semuanya juga nyoblos. Problem apakah ada surat suara yang rusak itu hal yang berikutnya. Seingat saya di sana itu 240 atau 239 gitu. Nanti kan ketahuan berapa banyak. Bahkan sampai angkanya yang dipilih partainya apa. Kerusakan surat suaranya juga nanti ada. Kalau surat suara yang rusak banyak, berarti benar yang tadi orang cuma piknik aja mas nyoblosin. Wis tak coblos misalnya. Mereka kan ngomong kayak gitu. Nyoblos apa? Nyoblos Mbak. Hanya Bantul itu hanya 139, kota 240-an.
di Sleman itu narkoba berapa ya? Saya lupa jumlahnya. Di sana juga, dan senang. Mereka senang nerima sosialisasi itu. Oh, di lapas itu yang paling antusias di sana. Kecuali lapas narkoba yang cuek. Alah, apa itu? Dan kalau mereka bertanya, wah krisisnya betul, kritis betul. Teman-teman itu kau kayak katanya, aduh Pak, gimana? Ya itu narkoba itu, wah pertanyaannya saya sulit jawab. Harus bapaknya. Memang aneh-aneh pertanyaannya. Dan ternyata apa? Status ekonomi sosial pendidikannya tinggi. Kebinaan sama warga masyarakat sama ya. Sisi pelaksanaan ataupun hak ataupun itu sama. Jadi nggak ada diskriminasi gitu nggak ada. terus kalau Kita juga mendapatkan apa istilahnya untuk di apa istilahnya ya mungkin semacam kayak penjelasan dari KPU dan lain sebagainya. Ya bentuknya tentang tetap apa yang mereka sosialisasi? ya mensosialisasikan calon presiden dan wakil presiden, terus tata cara pelaksanaan, terus waktu pelaksanaan. Rangkaian pilpres di lapas ini yang pertama saya menerima apa istilahnya ada daftar pemilih tetap itu kan. Terus yang kedua sebelum pelaksanaan pilpres itu ada sosialisasi dari KPU. Terus habis sosialisasi dari KPU baru langsung pelaksanaan pilpres ya sampai ke tahap penghitungan. Setelah selesai ya sudah. Ya persamaannya apa? Persamaannya mungkin dari sisi mungkin ya hak dan kewajiban hak selaku masyarakat yang mendapatkan sosialisasi, terus kewajiban masyarakat ya apa istilahnya juga khususnya untuk di mungkin secara umum secara khusus di wilayah DIY itu sendiri kan juga persentasenya kan tetap ya masih lumayan bagus lah untuk keterlibatan dari masyarakat untuk mengikuti pilpres itu kan juga